Saya Pascal Stephen, mahasiswa Sistem Informasi TK4 reguler LPC, akan mempresentasikan pembahasan tentang teori permainan. Yang dibahas yaitu pengertian teori permainan, unsur teori permainan, matrix payoff, prinsip max and min, mix strategi, fungsi dan tujuan teori permainan. Menurut Dimiati, teori permainan atau game teori adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Dan menurut Ayu, game teori atau teori permainan merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Unsur teori permainan yaitu terdiri dari jumlah pemain. Permainan diklasifikasikan menurut jumlah pemain, jumlah atau kepentingan atau tujuan yang ada dalam permainan tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa pengertian jumlah pemain tidak selalu sama arti dengan jumlah orang yang terlibat dalam permainan. Yang berikutnya itu ganjaran atau payoff, adalah hasil akhir yang terjadi pada akhir permainan berkenaan dengan ganjaran ini. Permainan digolongkan menjadi dua macam kategori, yaitu permainan jumlah 0, zero sum games, dan permainan jumlah bukan 0, non zero sum games. Berikutnya itu strategi permainan. Strategi permainan dalam teori permainan adalah suatu siasat atau rencana tertentu dari seorang pemain sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain yang menjadi saingannya. Permainan diklasifikasikan menurut jumlah strategi yang tersedia bagi masing-masing pemain. Matriks permainan. Setiap permainan yang dianalisis dengan teori permainan selalu dapat disajikan dalam bentuk sebuah matriks permainan. Matriks permainan disebut juga matriks ganjaran, yaitu sebuah matriks yang semua unsur berupa ganjaran dari para pemain yang terlibat dalam permainan tersebut. Berikutnya titik pelana atau saddle point. Titik pelana adalah suatu unsur di dalam matriks permainan yang sekaligus sebagai maksimin baris dan minimax kolom. Permainan dikatakan bersaing ketat jika matriksnya memiliki titik pelana. Strategi yang optimum bagi masing-masing pemain adalah strategi pada baris dan kolom yang mengandung titik pelana. Dalam hal ini, baris yang mengandung titik pelana merupakan strategi optimum bagi pemain pertama, sedangkan kolom yang mengandung titik pelana merupakan strategi optimum bagi pemain lain. Matrix payoff. Matrix payoff merupakan matriks yang elemen-elemennya merupakan matriks jumlah nilai yang harus dibayarkan dari pihak pemain yang kalah kepada yang menang pada akhir suatu permainan. Pengertian payoff tidak selalu berarti pembayaran uang, akan tetapi bisa juga kenaikan atau penurunan market share. Berikutnya yaitu prinsip max and min. Maximin berbeda dari minimax. Minimax digunakan dalam permainan zero sum untuk menunjukkan meminimalkan hasil maksimum lawan. Maximin adalah istilah yang umum digunakan untuk game non-zero sum untuk menggambarkan strategi yang memaksimalkan pembayaran minimum seseorang. Teori minimax telah diperluas ke keputusan di mana tidak ada pemain lain, tetapi di mana konsekuensi keputusan bergantung pada fakta yang tidak diketahui. Berikutnya itu mix strategi atau strategi campuran, yaitu penugasan probabilitas untuk setiap strategi murni. Hal ini memungkinkan pemain untuk secara acak memilih strategi murni. Karena probabilitas terus-menerus, ada banyak strategi campuran yang tersedia untuk pemain. Yang terakhir yaitu fungsi dan tujuan teori permainan. Teori permainan bertujuan untuk menganalisis situasi dan memprediksi apa langkah aktor atau memberikan saran untuk langkah selanjutnya. Secara jelas, prediksi atau saran dari game teori akan menjadi relevan apabila dapat diketahuinya tujuan aktual dari aktor tersebut. Apakah aktor tersebut bertujuan untuk menang ataukah aktor tersebut bertujuan untuk kalah. Dalam teori permainan, secara fundamental, cara satu-satunya untuk mengerti tujuan dari kebijakan negara tertentu adalah dengan meneliti perilaku pembuat kebijakan sebelumnya. Perilaku pembuat kebijakan sebelumnya dapat memberikan interpretasi untuk mengetahui pola dan tujuan dari kebijakan negara tertentu. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.